Ya, banyak banget Mas. Jadi kalau kita ngomongin daring itu kayak nggak akan selesai ya. Bentar, Eh, bentar. Ini Daniel, apanya? itu dia apa? Di ITEL. Enggak, di atas kok sambil lihat atas itu Oh, mik- anu kepean. Ya, terima kasih. Halo teman-teman. Selamat datang di acara podcast saya namanya YAKP Small Talks episode kedua. Wis. Ya, Ya. kali ini sudah hadir bersama kita Mas Daniel Ari Widyatama Halo dan Prof. juga teman-teman yang muncul di komen. Mas Oko itu udah pesan tuh minta digantikan Niko. Nikonya baru pergi. Woi, iki Nah, ada beberapa temanku juga yang join nih, mahasiswaku juga. ya, selamat datang teman-temannya Mas Namanya Daniel. Terima kasih sudah Ernesto turut kita. join di sini. Ya, Kali ini eh, kita mau berbicara singkat, ya bincang ringan sih ya. 2 menit ya. Eh, iya, kemarin kan sempat ngobrol nih saya sama Mas Daniel. Gimana Indonesia kabarnya? Gimana kondisi online atau kelas daring yang dilaksanakan karena kondisi pandemi? Hmm. Dan ternyata Mas Daniel punya banyak cerita yang menarik untuk dibahas. Oleh sebab itu saya mengajak Mas Daniel untuk membahas kali ini. Nah sebelumnya teman-teman, ya mungkin kalau followernya Mas Daniel sudah kenal sekali siapa Mas Daniel yang ngehits ini ya. Dari pulpa dari Tepatan planet Namek sengit itu, dari planet Namek sampai Mars, semuanya tahu siapa Mas Daniel. Tapi Mars. mungkin teman-teman saya Mars ki bedak zaman biyen ya. mungkin teman-teman saya belum terlalu kenal nih siapa Mas Daniel, kok bisa saya ajak. Boleh kenalan dulu Mas Daniel, mungkin Mas Daniel ini siapa, kesibukannya apa, profesinya apa, sekarang penggiat apa. Silakan Mas. Oke, halo semuanya, YAKP. Apa sebutan fansmu ya, Bu? YAKP. Gawat toh. Gawe asosiasi. Asosiasi pendengar Oh, seperti sudah di KUD apa tadi CV. KUD. Benar-benar KUD. Saya ini apa ya? Saya seorang guru, teman-teman. Guru bahasa isyarat. Saya ini hanya apa ya? Ya sama seperti kita semua lah, masih belajar. Cuman senang ngobrolin tentang edutech gitu aja sih. Edutech. Edutech, ya. Apa nih? Oh iya. Lihatnya apa? Lisa aku lali ya. Oh, aktif di ITEL. Oke, siap. Ya, saya Akhir ini kata aktif ITEL. ITEL sendiri itu apa sih Mas? Kok bisa Mas Daniel tuh aktif di ITEL? Oh ya, ITEL itu Indonesian Technology Enhanced Language Learning. Jadi semacam apa ya, tempat ngopinya orang-orang yang suka bahas edutech kayak gitu. Kebetulan di situ saya ditempatkan di bagian ya semacam program development-nya. Apalagi terus dan aktif di Mercubuana UMBY di prodi PPI. Oke, tapi gimana nih? Sekarang kan masih pandemi nih. Pastinya di Mercubuana juga apa namanya? Belum ada kelas luring ya. Karena beberapa tempat mungkin di Jogja sendiri sepertinya semuanya masih pakai daring. Bahkan kalau saya di Jepang di sini sampai bulan Juli Agustus ini semua masih daring. Beberapa universitas untuk semester Oktober ke depannya juga daring.
Gimana Hmm, Bang kehidupan itu, Mas Daniel? ya, kita hampir sama sih, belum ada edaran yang baru ya. Artinya kemungkinan akan sampai September ini masih online ya. Dan saya sih memprediksi akan extend ya, mungkin sampai tahun depan bisa jadi sih, karena ngelihat apa namanya ya, tren dari COVID sendiri kan masih belum turun, malah ada yang nambah tadi 67 ya di Jogja ya. Uh, jadi ya kita siap-siap dengan skenario-skenario daring gitu Mas Adi. Kayaknya sama dengan Jepang ya. Gimana? Kakek Sugiono gimana? Kakek Sugiono baru sama Darling dia sekarang. Soalnya nggak ada daringnya dia. Tapi udah dari dulu dia daring tapi sama Daring, Darling. dadar guling. Oke, kalau gitu berarti teknik yang apa ya? Mungkin kalau tadi sempat dibilang Mas Daniel aktif di iPad, kemudian sekarang kondisinya harus daring, kepake banget itu teknologi apa tekniknya yang dipelajari di ITEL untuk pembelajaran daring. Ya, banyak banget Mas. Jadi kalau kita ngomongin daring itu kayak nggak akan selesai ya. Bentar, Daniel, Apanya? itu dia berapa? Di ITEL. Enggak, di atas kok sambil lihat atas itu. Oh, anu kepean. Oke, maaf. Mohon dilanjutkan lagi. Oh, siap. Apa mau pertanyaanmu, Bro? Gimana kemudian teknik yang dipelajari di ITEL itu bisa digunakan waktu kelas pembelajaran daring gitu? Oke. Bicara tentang teknik itu sebetulnya kan hampir sama dengan yang dipelajari, yang dipakai ketika face to face ya. Hanya kan medianya yang berbeda, ya kan. Kita ada approach, ada method, ada teknik. Ya, approach itu sendiri, ini kalau kita kupas panjang ya, artinya menurut guru itu pembelajaran yang efektif itu seperti apa. Jadi apa yang menurut kamu ya, artinya beliefmu tentang teaching itu seperti apa, itu di approach. Kemudian paling gampang emang di teknik ya, kita tinggal pakai ya soal pedagogi itu kan kita larinya ke approach dulu, baru nanti milih ke tekniknya, apps-nya. Nah, jadi di ITEL itu kita misinya adalah merubah paradigma guru untuk tidak langsung jujuk ke apa namanya, ke apps, tapi ke pedagogi dulu ya. Kamu mau membuat muridmu itu apa learning teorinya yang kamu pakai apa, terus learning outcomes yang ingin kamu capai apa, baru menggunakan apps. Nah, cuman mostly ya kadang kita juga, saya sendiri pun juga lebih choosy apa namanya, milih-milih apps-nya dulu baru nanti apa learning outcomes-nya, yaitu kebalik, yaitu yang sedang kita apa namanya ya, coba rubahlah paradigma itu. Yang dimaksud apps di sini tuh kayak apa Mas? Misalnya kayak kemudian kita dari misalnya konvensionalnya pakai PowerPoint atau gimana? Atau kemudian apps yang tertentu yang lain? Sebetulnya untuk aplikasi pembelajaran sendiri kan luas banget ya, nggak harus aplikasi itu memang khusus untuk edutech tuh enggak. Jadi kita bisa pakai ya untuk konteks ini, konteks daring ini kan ya digital teknologi ya. Ya kita bisa mulai dari yang paling kita kenal dulu yang oke, gini. Ada dua jenis ya pembelajaran, asinkronus dan sinkronus. Ya, sinkronus itu sendiri seperti kita sekarang ini sinkronus karena real time. Nah, kemudian ada juga yang melalui asinkronus. Misalnya seperti email, nah terus apa namanya, SMS. Nah, intinya yang kita nggak real time. Nah, lalu ditambah dengan apa namanya, beberapa aplikasi atau teknologi untuk mendukung tercapainya learning outcomes. Misalnya, contohnya ya, saya mau mengajar satu membahas topik tentang misalnya simple past tense misalnya, ya yang kita paling familiar dulu lah. Nah, terus
Aku pengen anak-anakku ini bisa kolaborasi ya dalam membuat paragraf misalnya. Nah, Oke. situ. Nah, berarti learning teorinya apa? Ada semacam kolaboratif learning misalnya. Itu approach-nya ya. Kemudian kita beranjak ke metode, kemudian ke teknik. Baru kita milih teknologi yang tepat apa. Misalnya tekniknya ya, itu kan lebih ke procedure, step-stepnya. Oke, nanti saya akan minta mereka untuk bikin grup 2 kelompok, lalu membuat misalnya Google Docs misalnya. Jadi mereka bisa berkolaborasi dalam menulis gitu. Nah, ini contoh penerapan edutech secara benar ya. Oke, secara benar ya. Secara benar artinya benar dalam arti kita nggak mulai dari milih teknologinya dulu, tapi dari learning goals-nya dulu, dari objektifnya dulu, kemudian nanti assessment-nya seperti apa. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau dijelaskan seperti ini kan kesannya ini pembelajaran yang ya memang, nah, itu memang durungnya. Sorry bro, sinyalnya lu cepet dong ini. Pembelajaran tingkat yang lebih tinggi ya. Ini belum tentu juga teman-teman di perguruan tinggi terbiasa dengan kondisi seperti ini, karena mungkin ya namanya ada juga yang mungkin generasi lebih awal dari kita, ada yang generasi kita yang kemudian lebih bisa beradaptasi dengan teknologi sekarang. Tapi gimana kemudian kalau hal seperti yang ITEL yang ITEL punya, teknik-teknik yang ITEL punya itu kemudian digunakan untuk pembelajaran di tingkat yang lebih rendah di bawahnya, misalnya mungkin di tingkat SMA, SMP atau SD, itu peluangnya gimana? Apakah sangat mungkin atau paling gampang kemudian kita langsung bisa state bahwa kalau di tingkat ke bawah maka itu harus asinkronus atau gimana? Ya, pertama kita harus mengukur readiness-nya dulu dari. Kita ngomongin TR, kita ngomongin readiness level lagi. Iya, karena selalu berawal dari situ ya kan. Iya sih. Kalau kita memaksakan ke synchronous tetapi kondisi di lapangan tidak mungkin, ya nggak akan jalan. Tapi ada juga sekolah karena siswanya ready, orang tuanya ready, ya synchronous ya fine-fine aja, mau Zoom pakai tiap hari pun no problem gitu loh, karena mereka memang mampu gitu. Jadi menurut saya sih bukan lalu asynchronous itu yang terbaik gitu, kemudian yang relatif mahal dengan Zoom, dengan yang online face to face itu kurang berkualitas loh, dan sebaliknya itu bukan. Jadi tetap lebih kembali ke kondisi sekolah ya. Kita mempertimbangkan sisi humanisnya juga, bahwa kita harus ingat bahwa 1 jam pakai Zoom itu sama dengan 800 MB, dan itu kalau tiap hari dikalikan berapa pulsa yang tersedot ke situ. Belum lagi kalau orang tua punya 3 anak, anaknya nanti semuanya pakai daring. Ya, kemarin ada berita di koran, saya belum berani baca. Ada anak yang bunuh diri karena dia nggak punya HP untuk belajar. Saya baru sempat screenshot, serius. Saya belum baca. Ya itu yang terjadi. Yang saya baca sejauh ada orang tua yang sampai rela untuk mencuri laptop hanya untuk anak. Iya, ya itu. Cukup pelik ya kalau kita bicara lebih detail bagaimana tantangan kelas daring sekarang, terutama untuk ya hampir semua tingkat perguruan, bukan tingkat perguruan ya, tingkat sekolah ya, jenjang pendidikan ya, bisa. Kemudian kalau itu tidak efektif dong kelas daring di Indonesia. Susah ya? Apa ya? Menjawab itu susah ya? Ya sebetulnya saya nggak punya kapasitas untuk bilang itu efektif atau enggak ya. Tapi kembali ke konteks masing-masing sih. Kalau misalnya di kelas saya ya tentu dampaknya luar biasa. Transfer knowledge-nya itu betul-betul
banyak banyak kendalanya ya. Misalnya begini, satu hari kemarin paruh semester kemarin saya dapat WA dari mahasiswa, dia rumahnya itu tinggalnya di Seram ya, Seram ya, dan Seram, Pulau Seram sana. Ketika dia harus buka learning management system kayak Edmodo, kayak Schoology gitu, dia harus cari perahu dulu gitu loh, untuk nyebrang ke bukit di seberangnya untuk cari sinyal. Nah, jadi untuk konteks ini ya jelas menghambat hak dia untuk mendapatkan materi gitu loh. Karena misalnya saya harus memaksakan kita harus pakai e-learning terus gitu. Nah, jadi kesimpulannya ya bisa dibilang tidak efektif karena tidak merata untuk semuanya. Tapi mungkin di konteks guru-guru yang lain justru mungkin sinkronis itu paling oke, misalnya karena semua siswa memiliki fasilitas atau memang mereka ingin melihat secara langsung penjelasan guru, terus praktek juga sama gitu. Jadi ya kalau misalnya ini efektif atau enggak ya kita kembali ke masing-masing ya tentunya ya gitu. Ya saya punya jawaban sendiri sih, tapi agak berisiko sih kalau tak keluar di sini. Takutnya nanti ya biar kita yang menilai lah. Ya, nanti misleading dia bawa kemana. Oke sih, ya memang kembali ke kita masing-masing ya, kembali ke bagaimana kita menanggapi kondisi seperti ini. Juga kita sebaik mungkin bisa menilai atau mengevaluasi dari segi orang tua murid atau dari segi kita sebagai guru atau gimana. Tetapi sebenarnya kalau kita refleksikan, paling gampang saya bisa share nih bagaimana kondisi di Jepang sendiri saat kelas daring sendiri. Profesor saya pun punya opini bahwa kelas daring itu tidak efektif. Kenapa? Ya karena memang tidak bisa bertemu langsung ya, tidak bisa tatap muka, tidak bisa mendapatkan feel itu yang dididik itu atau murid itu menerima ilmu atau menerima transfer knowledge yang kita berikan, atau hanya ya sudah mendengarkan via online, bisa disambi yang lain karena mostly masalah data atau kuota, kemudian tidak memunculkan video atau dan lain sebagainya seperti itu, koneksi dan lain sebagainya, itu tidak dapat feel-nya. Yang ada pun sepertinya masalahnya sedikit kurang lebih sama kalau saya lihat, karena kemudian jika diberikan kelas daring kelas daring itu diberikan pembelajaran yang mungkin tidak sepanjang kalau kita tatap muka, kemudian setiap kelas daring diberikan tugas. Lama-lama tugasnya kan menumpuk ya. Itu teman-teman bachelor sama master di sini merasakan gimana banyaknya tugas, dan ya cukup burn out juga mereka merasakan daring ini. Dan percaya atau tidak percaya, di Jepang sendiri sebenarnya untuk kelas daring tetap nge-lag loh. Oh iya. Iya, saya sempat meeting Skype dengan anak master, dan untuk Skype sendiri dia share screen, kita diskusi tentang research. Ya, dia ngomong A, screen-nya ngomong belumnya. Dan itu maksud saya dengan negara yang sudah hitungannya sudah maju itu juga terjadi. Dan kemudian bayangkan gimana kalau kondisi di Indonesia. Ngomongin kondisi di Indonesia nih, kalau kita bicara tentang perguruan tinggi mungkin mudah ya, maksudnya mudah, mahasiswa juga mungkin sudah punya inisiatif, mereka sudah tahu to-do-nya apa, don'ts-nya apa. Tapi kalau kita merujuk ke masalah teman-teman atau adik-adik siswa mungkin SD atau SMP, gimana kemudian teknik pembelajaran yang mungkin bisa efektif? Kalau menurut Mas Danjong yang mungkin sempat 1-2 tahu tentang berita ini, gimana dong kalau kelas daring adik-adik sekolah kita? Ya, kalau di beberapa daerah sudah diterapkan, khususnya yang daerah zona hijau ya, itu guru tetap harus masuk ke kelas.
Jadi 1 jam pelajaran itu kalau nggak salah nih di Bantul itu 1 JP kalau nggak salah ya itu Satu 30 menit kalau nggak salah. Sorry, jam. 1 jam. Terus di Kabupaten Magelang itu 30 menit. Nah, jadi dalam misalnya ada jadwal jam 8 pagi atau jam 7 pagi, itu guru harus ke sekolah. Dan Guru harus masuk ke sekolah. Ya, masuk terus tugas di-share lewat WA. Lewat WA. Jadi jam itu juga siswa itu harus sudah ready di rumah. Oke. Jadi jamnya seperti jam sekolah biasa, tetapi semua murid ada di rumah. Iya. Saya koreksi ya. Saya kurang ingat kemarin karena kita ngobrol dengan 2 teman, satu dari Kabupaten Magelang, satu dari Bantul, tapi ada mekanisme seperti itu. Nah, Oke. Terus seperti itu. Ya, jadi misalnya ada 3 mata pelajaran, ya saat itu juga nanti ganti guru juga yang nge-share materi ke lewat WhatsApp gitu ya. Jadi anak-anak harus siap di rumah gitu loh. Misalnya jamnya mungkin jamnya dikurangi gitu. Terus dan misalnya kan ada istilah apa namanya ya, kompetensi dasar gitu. Nah, kan ada KI, ada KD. Nah, kompetensi dasarnya itu kan ada beberapa poin misalnya di satu topik. Nah, dari arahan kepala dinasnya tidak boleh dikurangi, tetapi yang sekunder itu dialihkan ke penugasan seperti itu. Jadi ya ke tugas gitu. Jadi ada materinya learning goals-nya itu tidak dikurangi, cuman yang sekunder ditaruh jadikan tugas. Berarti hanya seperti kita kirim soal ya WA. Iya. Jadi guru-guru saat ini sedang dilatih untuk menggunakan WhatsApp secara efektif. Ya kemarin ketika saya diminta memberi workshop di Bantul itu juga FGMP SMP ya waktu itu ya. FGMP SMP bahasa Inggris dan juga prakarya. Jadi kami kenalkan metode sederhana bagaimana agar guru ini bisa memaksimalkan WhatsApp. Kalau kondisi gini banyak sisi negatifnya dong ya Mas, karena bisa untuk gimana ya, kalau saya nangkepnya ya berkaca kepada saya dulu SD SMP itu saya ya dengerin guru sama tidur lebih banyak tidurnya. Jadi kalau bikin tugas WA ya saya tinggal tidur, habis itu jawabnya nanya teman. Banyak sisi negatif dong Mas. Ya tentu kan guru punya strategi ya. Misalnya begini, kita kemarin memberikan contoh gimana caranya agar siswa itu engage dengan mata pelajarannya ya. Satu dengan memberikan persentase sebetulnya kehadiran itu berapa persen gitu. Lalu yang kedua misalnya dengan nanti siswa absen di WA, kemudian tugas dikirim pakai MS Word gitu kan, atau diketik gitu saja lalu dikerjakan di situ, nanti berapa persen bobotnya. Nah itu kan sudah memotivasi mereka untuk mengerjakan. Kemudian ada WA voice message itu juga powerful menurut saya ya, karena jujur ini kemarin untuk mata kuliah speaking saja ya, karena banyak mahasiswa kami juga yang terkendala sinyal, itu saya minta untuk ngirim pakai WA voice message, dan menurut saya not bad karena saya bisa download, saya folderkan ke taruh di folder ya, ketika harus di assess ya tinggal mendengarkan saja gitu loh, feedback saya kirimkan. Jadi nah ini kecakapan guru, kreativitas guru saat ini itu benar-benar dituntut Mas Adi. Jadi bukan masalah ada atau enggaknya apps-nya, karena kalau kita mencari apps yang paling sempurna, yang paling tepat untuk kondisi sekarang, itu hampir kayaknya nggak ada. Kita harus pinter untuk ngakali sebetulnya ya. Nah nanti teman-teman bisa cek teori tentang SAMR, SAMR ya.
intinya untuk meredefinisi sebuah fungsi asli dari aplikasi gitu ya. Misalnya contoh gampangnya gini, ya saya nggak mau sebut merek ya. Intinya ini ya Fungsi asli. ini bukan ya ini pokoknya anggap aja ini aqua. Kalau saya isi air, ya fungsinya ya sebagai botol gitu loh. Tapi kalau kita mencoba untuk meredefinisi fungsi ini menjadi hal lain, kita bisa membuat botol ini ganjil pintu misalnya. Nah, gitu. Jadi guru harus bisa mikir sampai situ gitu. To criticize the original function of particular application.